Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Rega selaku dosen pengampu mata kuliah kewarganegaraan dan juga teman-teman. Di sini kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai materi membangun argumen tentang dinamika dan tantangan wawasan Nusantara. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Ardan Stalin Lubana Fakrula dari NPM 001, dan selanjutnya rekan saya. Nama saya Lulu Syarafa Dini Ardianti, NPM 030. Selanjutnya rekan saya. Saya Liiva Ayu Luxianto, NPM 298. Untuk materi yang pertama akan saya sampaikan, wawasan Nusantara. Wawasan sendiri adalah pandangan, tinjauan, penglihatan, atau tanggap indrawi. Sedangkan Nusantara berasal dari kata nusa dan antara, yang berarti nusa adalah pulau atau kepulauan, dan antara adalah di antara. Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya didasari oleh Pancasila dan UUD 1945 yang merupakan aspirasi bangsa Indonesia yang merdeka, berdaulat, dan bermanfaat, serta menjiwai tata hidup dan tindak kebijakannya untuk mencapai tujuan nasional. Next. Konsepsi wawasan Nusantara mengajak seluruh warga negara untuk memandang keluasan wilayah dan keragaman yang ada di dalamnya sebagai satu kesatuan. Kehidupan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan dalam kehidupan bernegara merupakan satu kesatuan yang harus terjalin. Next. Wawasan Nusantara telah menjadi landasan visional bagi bangsa Indonesia guna memperkokoh kesatuan wilayah dan persatuan bangsa akan terus-menerus dilakukan. Hal ini dikarenakan visi tersebut dihadapkan pada dinamika kehidupan yang selalu berkembang dan tantangan yang berbeda sesuai dengan perubahan zaman. Dinamika yang berkembang itu misalnya, jika pada masa lalu penguasaan wilayah dilakukan dengan pendudukan militer, maka sekarang ini lebih ditekankan pada upaya perlindungan dan pelestarian alam di wilayah tersebut. Next. Tantangan yang berubah, misalnya adanya perubahan dari kejahatan konvensional menjadi kejahatan di dunia maya. Dan luas wilayah Indonesia tentu memberikan tantangan bagi bangsa Indonesia untuk mengelolanya. Hal ini dikarenakan luas wilayah memunculkan potensi ancaman dan sebaliknya memiliki potensi keunggulan dan kemanfaatan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, dipersilakan. Selanjutnya adalah tantangan dalam mengimplementasikan wawasan Nusantara. Next. Yang pertama adalah pemberdayaan masyarakat yang optimal. Pemberdayaan masyarakat dalam arti memberikan peranan dalam bentuk aktivitas dan partisipasi masyarakat untuk mencapai tujuan nasional. Kondisi nasional atau pembangunan yang tidak merata mengakibatkan keterbelakangan, dan ini merupakan ancaman bagi integritas. Pemberdayaan masyarakat diperlukan terutama untuk daerah-daerah yang tertinggal. Next. Yang kedua, dunia tanpa batas. Perkembangan iptek dan perkembangan global. Perkembangan iptek dan perkembangan masyarakat global dikaitkan dengan dunia tanpa batas dapat merupakan tantangan wawasan Nusantara. Mengingat perkembangan tersebut akan dapat mempengaruhi masyarakat Indonesia dalam pola pikir, pola sikap, dan pola tindak di dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Untuk dapat menghadapi kekuatan global, suatu negara harus mengurangi peranan pemerintah pusat dan lebih memberikan peranan kepada pemerintah daerah dan masyarakat. Next. Yang ketiga adalah era baru kapitalisme. Kapitalisme adalah suatu sistem ekonomi yang didasarkan atas hak milik swasta atas macam-macam barang dan kebebasan individu untuk mengadakan perjanjian dengan pihak lain dan untuk berkecimpung dalam aktivitas-aktivitas ekonomi yang dipilihnya sendiri, berdasarkan kepentingan sendiri serta untuk mencapai laba guna diri sendiri.
Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, dipersilakan. Keuntungan dan ancaman mengimplementasikan wawasan Nusantara. Keuntungan. Yang pertama, sumber daya alam yang melimpah membangun perekonomian. Yang kedua, banyaknya tempat wisata yang dapat mengenalkan negara pada dunia internasional. Untuk ancaman, yang pertama, kualitas sumber daya manusia yang rendah. Dan yang kedua, kondisi geografis yang sulit dijangkau sehingga memperlambat proses pembangunan dan perekonomian. Cara mengembangkan perasaan dan penerapan sikap bangga terhadap bangsa dan negara. Cara mengembangkan perasaan bangga terhadap bangsa dan negara. Yang pertama, penayangan film-film perjuangan merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Yang kedua, penyelenggaraan acara-acara pameran produksi Indonesia. Yang ketiga, penyelenggaraan festival lagu dan tarian daerah. Dan yang keempat, penyelenggaraan lomba mengenakan pakaian daerah. Serta yang terakhir, pemberitahuan tentang peran Indonesia di dalam dunia internasional. Cara penerapan sikap bangga terhadap bangsa dan negara. Yang pertama, cinta tanah air dan bangsa. Yang kedua, menempatkan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan. Yang ketiga, senantiasa menggunakan produk dalam negeri. Dan yang terakhir, senantiasa menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam situasi resmi maupun dalam percakapan sehari-hari. Dengan cara ini, diharapkan timbul rasa bangga terhadap hal-hal yang berhubungan dengan Indonesia, baik mengenai keadaan alamnya, kebudayaannya, sejarah-sejarah perjuangannya, maupun peranan-peranan pemimpin dan tokoh-tokoh bangsa, sehingga hal ini dapat menumbuhkan sikap bangga terhadap bangsa Indonesia. Baik, sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan ketik di kolom komentar. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.